Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih semangat? Puasanya? Puasanya masih semangat? Ada puasa semua kan? Kemarin sudah ini belum pesantren kilat kelas ini sudah? Kemudian terus ini sudah ini belum, nanti ada acara buka bersama ya? Ya, pada ikut apa sih? Nanti insya Allah. Nah sebelum pelajaran hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya berarti hari ini ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku mau bertanya ke kalian nih. Kalian tahu tidak kalau daerah Tegal itu ternyata merupakan daerah pesisir pantai, ya, yang dikelilingi dengan berbagai tempat pariwisata terutama pantai. Di sini ada yang tahu pariwisata pantai itu apa saja yang ada di sini? Parangtritis tadi ada yang selain PAI, yang penting ini PAI ya? Iya betul, ada lagi apa sih? Larangan, benar. Ya berarti semuanya sudah pernah ke pantai ya? Sudah semua. Iya betul. Nah di daerah Tegal ini salah satunya beberapa di antaranya itu ada pantai Indah Tegal, PAI tadi. Kemudian pantai Muara Raja. Kalau Muara Raja pernah? Terus pantai Purwokerto Indah, pantai Larangan. Nah, dari keempat pantai ini kalian paling suka yang mana? Pantai Larangan. Pantai Larangan. Nah, karena Tegal ini merupakan daerah pesisir pantai, kalian tahu tidak mayoritas pekerjaan masyarakat di pesisir pantai? Nelayan. Selain nelayan, petani garam, betul, petani garam. Jadi selain hasil lautnya yang banyak, juga ada yang namanya petani garam karena air lautnya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat bara bata. Nah ini ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi karena dekat di pesisir pantai di daerah Tegal itu ada yang bekerjanya sebagai nelayan atau juga petani garam. Nah karena dekat dengan pesisir itu kan tadi sudah daerah Tegal juga memproduksi garam ya. Nah kalian tahu tidak proses pembuatan garam itu seperti apa sih? Pakai air laut, Bu. Jemur, fermentasi. Jemur, fermentasi. Ada yang pernah lihat atau ada yang orang tuanya pernah ini biasa membuat garam? Itu. Nah, itu ada sedikit video tentang pembuatan garam. Mari kita simak terlebih dahulu ya. Nah, jadi awalnya airnya itu dikumpulkan dulu di wadah ini ya. Iya. Nah, itu diletakkan di tempat yang namanya piramida. Jadi kalau piramida itu dia terhindar dari hujan. Jadi kalau ada hujan bisa
Nanti kalau sudah sekitar selama 10 hari atau berapa gitu nanti bisa menghasilkan kristal-kristal garam. Nah, kristal garamnya ini nanti itu biasanya bisa dijadikan untuk garam kasar. Kan ada garam kasar sama garam halus. Nah, itu nanti garam kasarnya itu digunakan biasanya untuk apa? Untuk awet juga bisa untuk masak juga. Tadi apa saja prosesnya yang pertama? Coba air dikumpulin di mana? Wadah ya, kemudian disaring, kemudian didiamkan dulu ya di itu namanya tadi. Nah, kalau sudah kering nanti dia membentuk sebuah kristal. Kalau sudah nanti bisa dibedakan mau dibuat garam kasar atau garam yang halus. Kalau garam halus berarti biasanya buat penyedap makanan itu nanti bisa lebih dihaluskan lagi dan seperti ini. Itu ya. Nah, kita lanjut ke materi. Kira-kira pemanfaatan garam itu apa saja ya yang kalian tahu tadi sudah disebutkan? Buat makan. Buat mulut bisa ya? Biasanya kalau yang ini di depan rumahnya ada hutan gitu dikasih garam yang kasar itu ya? Ya, katanya bisa ya? Nah, ini di sini sudah disebutkan ya, manfaat garam itu diantaranya untuk penambah cita rasa, kemudian juga digunakan sebagai pengawet, salah satunya asinan, ikan asin sama telur asin. Nah, ditambah juga salah satu penghasil telur asin karena dari melimpahnya hasil laut atau airnya yang dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Nah, karena hasil garam itu banyak nanti berarti kita itu harus bersyukur ya. Karena kalau tidak ada garam, bayangkan saja nanti kita tidak bisa merasakan makanan yang rasanya asin. Kita harus benar-benar wajib bersyukur karena adanya garam itu kita bisa merasakan makanan yang enak. Ya, kita juga bisa memamerkan beberapa bahan makanan. Jadi kuncinya apa? Jangan lupa mensyukuri apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan. Seperti itu ya.
tidak selalu ada C dan H. Tidak selalu ada C dan H. Salah satunya misal N, A, C, L, ya. Kemudian apa lagi? C, O. Nah, ini kan ada karbon, tapi tidak ada hidrogen, berarti termasuk anorganik. Kemudian apa lagi? Apa lagi ayo? H2O itu apa tadi kemarin? Air. Ya, ini ada hidrogen tapi tidak ada karbon, berarti termasuk ke dalam anorganik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dibedakan antara contoh organik dan anorganik? Bisa. Tadi beberapa contohnya ya, ada CH3COOH atau A1H, kemudian ada urea yang di senyawa organik CONH2. Nah, kalau senyawa di sekitar kita itu contohnya apa saja? Ada banyak ya tadi, salah satunya oksigen, kemudian air, kemudian yang dibahas di awal tadi garam, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ini tentang campuran. Campuran itu apa ya? Kemarin sudah ada yang merangkum atau belum? Belum. Campuran itu apa? Ada yang masih ingat? Gabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat penyusun. Nah, kalau campuran itu dibedakan menjadi sifat-sifat campuran itu diantaranya ada jenisnya. Kalau homogen itu jenisnya ya. Nah, kalau sifatnya itu tersusun atas dua zat atau lebih. Kemudian zat penyusunnya masih ada dan tidak memiliki komposisi tetap. Yang tadi disebutkan sama Mas Rehan itu termasuk jenis campuran. Ada campuran apa lagi? Homogen dan heterogen. Nah, kalau campuran homogen itu campuran yang seperti apa? Tersusun atas zat-zat penyusunnya tercampur awas sebenarnya dan zat. Iya, jadi zat penyusunnya itu tercampur secara merata dan tidak bisa dibedakan. Campurannya rata. Ya. Kalau yang heterogen itu ada yang tercampur rata, tapi dia tidak bisa masih bisa dibedakan antara zat penyusunnya. Kalau yang homogen itu tidak dapat dibedakan lagi. Ya, nah, contohnya nih, kalau campuran homogen itu penyusunnya itu tercampur rata. Contohnya air dan gula. Air dan gula, air dan garam juga bisa. Coba kalau kalian mengaduk air dan gula, kalian bisa setelah didiamkan, apakah gulanya kembali menjadi kristal? Tidak. Bisa kelihatan gulanya? Ya. Sama juga dengan garam-garam, kalau kita aduk juga tidak bisa dibedakan. Itu namanya campuran yang homogen. Nah, kalau campuran yang heterogen itu masih bisa dibedakan. Contohnya seperti air dan minyak. Air dan minyak masih bisa dibedakan? Karena dia terpisah lapisannya ya. Itu disebut campuran heterogen. Nah, heterogen itu nanti ada dua, ada suspensi, ada koloid. Nah, perbedaannya seperti apa? Nanti kita akan melanjutkan dengan melakukan kegiatan praktik. Nah, sudah dibawa semua alat-alatnya. Kayaknya sudah. Sekarang kalian silakan untuk berkelompok di kelompoknya masing-masing dan menyiapkan alat yang disiapkan. Makanan ibu. Cepat kami.
Barangan. Bukan minyak. Hai guys. Vlog be ya. Oke. Kenapa? Dewi, silat pi. Ya, ini yang belah sangat mana? Kenapa, Pi? Kamu nih? Ini ya? Ini apa ya? Jangan pecah nambah kalau sudah silakan. Kalau sudah ambil bahannya, ambil air secukupnya saja, dicampur ke masing-masing barang. Ya, silakan dicampur. Secukupnya saja. Jawabannya ya, di belakangnya boleh taruh tangannya. Iya, Pak.
ternyata. Udah, Mami. Baik. Kenapa ada sini? Kalian aduk. Pertama kalian aduk terlebih dahulu. Diaduk kemudian nanti diamati. Di situ kan ada tabel, coba dibuka dulu tabelnya. Di bagian tabel. Di bagian tabel ini ada perlakuan 1, perlakuan 2. Coba perhatikan dulu. Ya. Perhatikan dulu ya. Coba semua. Ini ada perlakuan 1 dan perlakuan 2. Perlakuan 1, perlakuan 1 itu yang waktu pertama kali kalian aduk. Nah, perlakuan 2 itu nanti didiamkan. Waktu didiamkan itu dilihat campurannya, dia bisa kembali atau tidak, gitu ya. Kemudian juga disebutkan jenis zatnya, yang terlarutnya itu yang mana dan yang pelarutnya itu yang mana, gitu ya. Campuran itu kan ada 2, zat terlarut sama zat pelarut. Kalau zat pelarut itu zat yang jumlahnya paling banyak dan dia melarut. Kalau zat terlarut itu yang zat dilarutkan terus. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Silakan diamati terlebih dahulu, kemudian hasilnya diletakkan di bagian tabel. Oke ya, silakan kalian mulai. Air tambah gula. Yang tadi, Campuran rata. Saya udah pada kepengen kayak gitu. Ini namanya bagian suspensi apa Bisa kan? yang bagian kolom kemudian tercampur rata, tapi masih bisa dibeda bedakan. Beda lagi sama yang warna enggak, ini warna enggak. Kalau larutan gula sudah kalau sudah kalau minyak ini minyak beda ya, minyak sama air. Minyaknya bisa kelihatan dalam kamera bisa yang mana minyaknya. Dia tidak dicampur ya, tidak sama. Kalau seperti ini yang namanya campuran heterogen yang bagian suspensi yang dia bisa dibedakan dengan gas dan tidak seperti itu ya, paham? Nanti bisa kalau yang larutan gula Campur. yang larutan gula nih dia masih kalau sudah tercampur seperti ini, bisa dibedakan tidak antara gula sama airnya? Kelihatan tidak? Awalnya putih. Kalau larutan gula masih bisa kelihatan tidak? Gulanya masih kelihatan tidak? Jadi kok ning apa bikin kita? Aduh. Suka itu. Santan. Yang tidak tercampur rata itu ketek, yang tercampur rata itu
Kalau itu yang kalau itu apa yang tetap campur tapi masih bisa dibedakan. Dia dia tercampur merata tapi masih bisa dibedakan yang mana satunya ya. Ini nggak kelihatan ya soalnya gelasnya campur jadi kurang kelihatan kan. Kalau ini, nah coba kalian lihat, ini kan sudah tercampur rata ya, tapi masih terdapat sedikit endapan-endapan yang bisa dibedakan. Jadi termasuk apa? Campuran sampai dia, campuran yang kalau ya, nah zat terlarutnya yang mana? Enggak, sama gula zat terlarutnya yang mana? Antara air dan gula, zat terlarutnya yang mana? Ya, zat pelarutnya, nah iya. Gitu ya. Tulisnya kalau ini enggak di belakang coba. Ya. Thank you.
Dia kan di sini ya, satu ya.
Bu, ini ditempel. Iya, yang Sampai sini sudah paham? Bisa dilanjutkan.
Kalau yang sudah ada yang berani presentasi ke depan, satu kelompok dulu sebelum ada yang sudah hasilnya, ada yang mau maju, maju. Berarti karena nggak ada yang maju, ditunjuk saja ya. Yang bagian percobaannya dulu nggak apa-apa. Percobaannya sudah? Yang lain ada lagi nggak yang mau maju? Kelompok lain nggak ada? Ya sudah. Ayo silakan kelompok yang mau dulu. Nanti dipersiapkan ya, berarti harus selesai semua dan mempresentasikan semua. Coba perhatikan temannya, ada yang mau presentasi terlebih dahulu. Ya. Diperhatikan teman-temannya.
juga gulanya tidak akan kembali menjadi butiran gula. Itu ya. Jadi tidak bisa dibedakan lagi. Kalau yang kedua ini ada heterogen. Heterogen itu campuran ya. Zat penyusunnya tidak tercampur merata dan masih bisa dibedakan. Kalau heterogen itu tadi ada dua, apa saja? Heterogen itu tadi ada dua, koloid dan suspensi. Kalau koloid tadi seperti apa ya dari hasil praktikum? Koloid itu tercampur rata tapi masih ada endapan atau masih bisa dibedakan. Contohnya apa tadi? Air dan santan. Kalau yang suspensi, berarti contohnya yang apa tadi? Tercampurnya tidak merata dan bisa dibedakan dengan interaksi ya kedua larutannya. Itu contohnya apa tadi yang minyak? Air dan minyak. Coba diangkat air dan minyak, kelihatan tidak perbedaannya. Ya, atau tercampur. Kelihatan jelas ya airnya di bagian atasnya. Ya. Nah, yang campuran lebih lanjut ternyata di dalam campuran itu ada yang namanya apa tadi? Zat terlarut dan zat pelarut. Kalau zat terlarut itu zatnya seperti apa? Zat pelarut. Kalau zat pelarut ya lainnya kan membantu melarutkan zat lainnya. Biasanya jumlahnya lebih banyak. Contohnya apa? Air. Betul. Kemudian yang zat terlarut itu biasanya zat yang dilarutkan. Zat yang dilarutkan dia buat zat yang untuk dilarutkan ke dalam pelarut. Contohnya apa? Sirup, gula, apalagi selain gula, air, sirup dan gula. Yang tercampur merata. Garam, betul. Air dan garam. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Lanjut ya. Nah, ini sama seperti ini tadi. Nah, partikel yang pelarut dan ketika diberikan zat pelarut itu nanti dia menjadi larutan yang tidak dapat dibedakan antara keduanya, zat pelarut sama zat pelarutnya. Ya, bisa dipahami? Nah, kita kembali lagi ke campuran homogen. Kalau campuran homogen itu berdasarkan keasamannya, itu ternyata dibagi lagi menjadi 3. Tadi yang stiker ibu bagikan itu kan ada asam dan basa. Berdasarkan keasamannya itu ada 3. Ada asam, ada basa, dan juga ada garam. Kalau asam itu pH atau derajat keasamannya itu lebih kecil daripada 7. Ya. Jadi ada indikator pH, biasanya itu pakai kertas itu dimasukkan ke dalam campuran. Nanti ada di situ terlihat jumlahnya misalnya 5, 6, 3, berarti dia termasuk asam karena kurang dari 7. Kalau basa itu pH-nya lebih besar dari 7 atau di atas 7. Itu disebut larutan basa. Nah, kalau larutan garam itu yang sama dengan 7 atau biasa disebut dengan netral. Jadi ketika dimasukkan indikator pH di dalam campuran, dia pH-nya 7, berarti itu termasuk larutan garam, benar atau netral. Kalau misalnya larutannya itu dimasukkan pH menunjukkan 8, berarti termasuk larutan apa? Basa. Kenapa basa? Karena lebih dari 7. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Mau ditulis dulu? Udah? Mau ditulis apa dia? Lanjut? Mau ditulis? Ada yang mau tulis? Nah, ini tadi contoh campuran homogennya ya, ada air sirup dan air garam. Nah, ini tabel perbedaannya itu ada di buku kalian, di buku LKS. Kalau kalian sudah membaca, itu ada di halaman
Halaman 55. Iya betul, halaman 55. Nanti bisa kalian pelajari terkaitnya. Nah, ini ada beberapa contoh asam dan contoh basa dalam kehidupan yang kalian kerjakan tadi. Contoh asam itu diantaranya ada, yang pertama ada kalau yang asam itu yang bagian ini juga asam cuka juga termasuk asam. Kemudian minuman berkarbonasi atau minuman soda juga termasuk asam. Ini tomat juga termasuk asam. Berarti yang di atas ini termasuk asam. Coba ada yang tahu nggak kenapa proma itu termasuk basa? Dimalukan Bu, baik. Lagi, kenapa basa? Kenapa proma termasuk basa? Kering Bu. Kering. Ternyata kenapa proma itu termasuk basa? Karena kan proma itu fungsinya untuk menurunkan asam lambung. Nah, asam lambung itu kan sifatnya asam. Jadi perlu diberikan larutan atau obat yang bersifat basa agar dapat menurunkan asam lambung dalam tubuh. Jadi sudah tahu ya kenapa proma itu termasuk basa. Ya, tadi kenapa termasuk basa? Jadi dia harus bersifat basa. Kalau misalnya udah kena asam lambung, makan makanan yang asam juga, apa yang terjadi? Kontraksi. Tambah sakit ya. Ya. Jadi kalau ada yang punya asam lambung, apalagi waktu puasa seperti ini, kalian harus berhati-hati karena kalau puasa itu juga asam lambung gampang naik. Betul ya? Ya, silakan bisa dibetulkan untuk LKPD-nya yang tadi tempelannya masih kurang sesuai. Lanjut ya, campuran heterogen. Mungkin untuk campuran yang heterogen kita lanjut ke pertemuan satu ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi penjelasannya tentang campuran heterogen di pertemuan Sabtu besok. Ya. Sampai ini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba ada yang mau menyimpulkan kegiatan tadi. Coba simpulkan kegiatan hari ini kita belajar tentang apa saja? Apa itu heterogen? Belajar ini belajar heterogen. Senyawa dan campuran. Senyawa dan campuran. Sifat-sifat apa? Sifat